Bab 396, tenang. Semakin tinggi tingkat Flame Essence, semakin cerdas jadinya. Beberapa Flame Essences tingkat tinggi bahkan bisa menggunakan keterampilan atribut. Api bintang jatuh ini mungkin menggunakan keterampilan seperti itu. Macan tutul merah itu meraung dan bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming ingin menelan api bintang jatuh, namun api bintang jatuh juga merasakan energi asal api yang kaya dan murni di dalam tubuh Lin Ming dan ingin memakannya untuk berevolusi. Saat monster batu setinggi 100 kaki dan berat beberapa lusin ribu jin ini berlari, seluruh tanah berguncang dan lava menyembur keluar. Lin Ming memegang tombaknya di depannya, memutar esensi sejati di tubuhnya hingga batasnya. Saat binatang batu berapi itu hendak menyerangnya, murid Lin Ming berkontraksi dan dia menusukkan tombaknya. Tombak komet ungu menembus dada monster batu yang berapi-api itu, namun hantaman yang kuat telah menyebabkan tombak komet ungu menekuk seperti bulan sabit. Lin Ming menggunakan pinggangnya dan mendorong ke depan. Esensi sejati yang tersembunyi di sumsum tulangnya meledak sepenuhnya, dan kekuatannya seketika mencapai tingkat yang menakutkan. Dia dengan paksa mengambil monster batu raksasa itu. Sayap Phoenix menaiki langit. Bang! Seekor burung Phoenix yang menyala-nyala membubung ke langit, menghantam perut binatang batu yang berapi-api itu dan meledak dengan keras. Tidak ada kerusakan. Dengan satu Phoenix Wings Ascending Sky, ia berhasil membuat beberapa retakan di dalam perut monster batu yang berapi-api itu. Tapi dibandingkan dengan tubuh raksasanya, kerusakannya tidak berarti apa-apa. Saat monster batu berapi itu mendarat, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api ungu raksasa. Lin Ming terlalu dekat dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Sebaliknya, dia mengembangkan tombak komet ungu dan memukul bola api. Bola api meledak, dan api ungu mendarat di tubuh Lin Ming sebelum menyembur keluar. Esensi sejati yang mengelilingi tubuh Lin Ming membuat suara, ci-ci-ci, saat dicairkan. Darah Lin Ming jatuh, kekuatan api dalam serangan itu seperti seekor ular yang menyelinap ke dalam tubuhnya dan mengamuk di sepanjang meridiannya. Akhirnya benih dewa sesat berguncang, dan menggunakan kekuatan penekannya untuk menahan kekuatan api. Api ungu ini benar-benar dapat merusak esensi sejati yang melindungi tubuhku. Hati Lin Ming menjadi dingin. Monster ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tidak hanya kebal terhadap serangan berbasis api, namun serangan api ungu yang dikirimkannya juga sangat dahsyat. Jika murid normal Divine Phoenix Island bertemu dengan makhluk hantu ini, mereka tidak akan mampu menghadapi satu serangan pun. Alam mistik Phoenix ilahi adalah dunia api dan es. Bagi para murid Divine Phoenix Island yang berspesialisasi dalam elemen api dan es, ada peluang keberuntungan yang dapat ditemukan di mana-mana. Namun, meski seseorang mendapat kesempatan beruntung, keinginan untuk meraihnya bukanlah perkara mudah. Misalnya, Flame Essence akan memberontak untuk melindungi dirinya sendiri, dan material berharga dengan atribut api atau es memiliki binatang buas yang kuat yang melindungi mereka. Jika seseorang ingin memahami konsep, mereka juga harus menempatkan diri mereka dalam bahaya. Namun, jika seseorang tidak beruntung, akan sangat mudah untuk mati. Mengaum, binatang batu yang berapi-api itu membuka rahangnya yang menganga dan menarik napas dalam-dalam. Semua energi asal api di dekatnya mulai berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran energi. Mata Lin Ming melebar. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan melemparkan dirinya ke samping. Bang! Sinar ungu api yang kuat keluar dari mulut binatang batu berapi itu, menghantam kolam lava yang berada di belakang Lin Ming. Gumpalan lava membumbung ratusan kaki ke langit. Setelah serangannya meleset, monster batu yang berapi-api itu tiba-tiba melaju menuju Lin Ming. Meski memiliki tubuh besar, kecepatannya sangat cepat, dan setiap langkah yang diambilnya seperti sambaran petir. Saat ini, Lin Ming telah terbang di udara. Sosoknya berhenti sejenak ketika dia menghubungkan esensi sejati dengan benih dewa sesat. Jiwa Guntur melolong. Pada saat monster batu berapi itu menerjang Lin Ming, dia menjadi seperti bulu yang tertiup angin. Saat dia terbang mundur, dia membuka tangannya dan jarum baja sepanjang 3 inci muncul, melesat seperti kilatan lampu listrik. Targetnya adalah mata kiri monster batu berapi itu. Jarum baja iblis ilahi menembus mata binatang batu berapi itu dan kemudian keluar dari sisi lain. Batu meledak dan darah merah ungu menyembur keluar. Saat Lin Ming melihat lebih dekat, darah itu sebenarnya adalah magma kental. Menggunakan batu api sebagai daging, magma sebagai darah, dan esensi api sebagai jantungnya, binatang buas seperti itu menyebabkan Lin Ming takjub. Namun, ia baru saja terbentuk dan masih belum cukup menyerap energi asal api. Dengan demikian, kekuatannya berkurang banyak. Saat mata kirinya hancur, monster batu berapi itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah. Ini bertujuan menuju Lin Ming dan meledakkan beberapa bola api ungu. Namun, masing-masing bola api ini berhasil dihindari oleh Lin Ming. Dengan jentikan jarinya, jarum baja iblis ilahi meraung dan menembus mata kanan monster batu berapi itu. Aduh, monster batu yang berapi-api itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lin Ming melihat peluang dan melesat ke depan seperti anak panah, tombak komet ungu di tangannya ditusukkan langsung ke arah mulut menganga monster batu berapi itu. Kekuatan guntur dan api berpotongan, pemusnahan guntur. Bang! Pemusnahan Thunderfire meledak di tengah-tengah mulut monster batu yang berapi-api itu. Selama beberapa waktu, pecahan batu dan magma tersebar ke segala arah, memenuhi langit. Dari depan monster batu yang berapi-api itu, separuh tubuhnya telah meledak berkeping-keping.
Lin Ming memusatkan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya dan melawan pecahan batu dan magma yang menimpanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan persepsinya, secara akurat menyaring puluhan ribu fragmen hingga dia menemukan tubuh sebenarnya dari api bintang jatuh. Itu ada. Lin Ming melihat sekitar 100 kaki jauhnya, ada bola api ungu seukuran telapak tangan, ekspresinya sangat muram. Lin Ming melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya seperti ikan saat melewati jarak 100 kaki, segera meraih api bintang jatuh. Api bintang jatuh secara naluriah merasakan ketakutan yang mendalam dan abadi, ingin melarikan diri. Tapi itu telah mengalami pukulan hebat beberapa saat yang lalu, jadi tidak mungkin untuk lepas dari genggaman Lin Ming. Saat Lin Ming memegang api bintang jatuh, esensi sejati biru yang mengelilingi tangannya mulai mengeluarkan suara, ci-ci-ci. Dalam sekejap, sebuah lubang telah membakar esensi sejati biru yang melindungi tubuhnya. Api bintang jatuh ini memiliki kekuatan korosif yang kuat. Ada banyak esensi api dan jiwa guntur khusus yang lahir dalam kondisi dan lokasi khusus, sehingga memperoleh sifat berbeda. Misalnya, guntur iblis pemadam darah lahir di tanah terpencil yang dipenuhi darah dan kematian, sehingga memiliki karakteristik haus darah. Adapun api bintang jatuh ini sebenarnya memiliki sifat korosif. Karena api bintang jatuh sangat langka, teks-teks kuno hanya menyebutkannya secara samar dan sepintas. Belum ada penjelasan tentang properti apa yang dimilikinya. Lin Ming pertama kali membuat beberapa lusin rune biru, membiarkan semuanya jatuh ke api bintang jatuh. Ini adalah teknik untuk menyegel flame essence. Ci-ci-ci. Setiap rune yang menyentuh api bintang jatuh terkorosi menjadi abu. Lin Ming tetap tidak terganggu, jari-jarinya bergerak semakin cepat hingga hanya berupa bayangan. Saat jumlah simbol rune terus meningkat, api bintang jatuh berjuang keras. Banyak rune yang hancur, namun ada sejumlah rune yang berhasil menempel pada api bintang jatuh. Akhirnya, lapisan rune menjadi semakin tebal dan cahaya api bintang jatuh menjadi semakin redup, hingga tersegel seluruhnya. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia mengunci jari-jarinya dan melepaskan benang-benang esensi sejati yang melingkari api bintang jatuh, akhirnya membentuk kepompong di sekitarnya. Kesuksesan, Lin Ming mengeluarkan kotak giok khusus dan menempatkan kepompong esensi sejati di dalamnya, dan kemudian menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerap api bintang jatuh. Bagaimanapun, itu masih merupakan flame essence tingkat bumi tingkat menengah. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia hampir tidak mampu menyerapnya. Tidak hanya itu, tetapi ada bahaya yang tak terbatas dalam alam mistik Phoenix Suci dan tidak ada seorang pun di sini yang menjaganya. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan besar dia akan mati. Bab 397, Aula Utama Phoenix Kuno. Lingkungan di dalam alam mistik Phoenix Suci sangat kompleks dan berbelit-belit. Peluang keberuntungan di sini telah terakumulasi selama 100.000 tahun, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun. Karena energi asal api dalam Divine Phoenix Mystic Realm sangat murni dan kaya, sangat mudah bagi semua jenis material dan harta karun atribut api untuk berkembang di sini, termasuk bahkan Flame Essences. Di benua tumpahan langit, jumlah esensi api sangat sedikit, masing-masing esensi api ini sangat langka. Namun di dalam alam mistik Phoenix Suci, jumlah mereka relatif banyak. Namun, sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak batasan untuk memasuki alam mistik Phoenix Suci. Batas waktunya hanya beberapa hari, dan meskipun demikian, jika seseorang ingin menemukan Flame Essence, mereka memerlukan keberuntungan yang sangat baik. Setelah Lin Ming memperoleh api bintang jatuh, selama 2 hari berikutnya ia hanya menemukan batang rumput api di dalam genangan lava. Selain itu, dia tidak menemukan hal lain. Saat hari ketiga berakhir, itu juga akan menjadi hari terakhir untuk menjelajahi lahan terbuka luas dari alam mistik Phoenix Suci. Matahari mulai terbenam dekat tanah, lalu terbit kembali. Setelah itu, di akhir pandangan Lin Ming, sebuah istana berwarna merah api muncul. Istana melambai di matanya, seolah-olah itu adalah Fata Morgana di gurun. Ini adalah aula utama Phoenix kuno. Lin Ming menyipitkan matanya dan menelusuri tablet giok di dalam cincin spasialnya. Ini adalah kunci untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Ada total 16 tablet batu giok. Jika seseorang tidak memiliki tablet giok ini, maka ketika 16 orang memasuki aula utama Phoenix kuno, mereka akan dikirim keluar dari alam mistik Phoenix Suci, sehingga mengakhiri persidangan mereka. Pada saat yang sama, di dalam alam mistik Phoenix Suci, Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan 16 orang lainnya semuanya melihat aula utama Phoenix kuno muncul di depan mereka. 3 hari terakhir ini, mereka masing-masing mendapatkan hasil panennya sendiri. Mu Dingshan telah menemukan biji atribut api yang sangat berharga. Dia juga menemukan bahan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api di dalam tubuh seseorang. Adapun Mu Xiaoqing, dia telah memperoleh bunga es teratai salju setelah menaklukkan makhluk roh dengan atribut es. Namun, ini semua lebih rendah daripada api bintang jatuh berharga yang diperoleh Lin Ming. Bukan hanya takdir Lin Ming yang lebih besar, tapi bahkan jika Mu Dingshan telah menemukan Flame Essence tingkat bumi tingkat menengah ini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya, satu-satunya jalan yang bisa diambilnya adalah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam situasi keberuntungan yang serupa, kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan seberapa besar keuntungan yang dapat mereka peroleh dari peluang keberuntungan mereka. Lin Ming melihat ke arah aula utama Phoenix kuno, mengaktifkan teknik gerakannya, dan kemudian terbang ke arahnya.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang akan berlari mati dengan kudanya sebelum mencapai gunung yang terlihat. Lin Ming berpikir bahwa aula utama Phoenix kuno hanyalah sebuah istana, dan akan membutuhkan waktu sekitar dupa untuk mencapainya. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua gagasannya salah, butuh waktu hampir 2 jam baginya untuk mencapai istana. Saat ia mendekati aula utama Phoenix kuno, Lin Ming tersentak. Ini terlalu besar, sampai-sampai membuatnya ngeri. Tidak heran jika terasa begitu dekat padahal sebenarnya begitu jauh. Dinding yang menjulang tinggi di aula utama Phoenix kuno mencapai langit, dan seluruhnya terbuat dari batu merah tua, tingginya tidak kurang dari 1000 kaki. Di atasnya, ada gambar totem Phoenix melingkar besar yang diameternya tidak kurang dari 200 sampai 300 kaki. Setiap kolom di aula utama Phoenix kuno akan membutuhkan setidaknya selusin orang yang memegang tangan mereka untuk mengelilinginya sepenuhnya. Di kolom-kolom ini ada berbagai macam gambar. Ada binatang suci, binatang dewa, penguasa umat manusia, segala jenis harta karun, pil, bahan berharga, dan tunggangan. Di antara tiang-tiang itu, bahkan ada tiang-tiang yang berisi sekelompok besar setan yang tampak jahat. Mereka memegang kapak atau sabit besar, dan seluruh tubuh mereka terjalin dalam rantai tebal, otot-otot tubuh mereka menonjol seperti naga di bawah kulit mereka. Saat Lin Ming melihat penggambaran di kolom ini, pupil matanya menyusut. Dia pernah melihat ras makhluk ini sebelumnya. Setelah menelan kristal hati iblis yang hancur, dia telah melihat kaisar besar dunia bawah mengambil kapak besarnya dan membantai iblis dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya. Setelah dia membunuh satu, dia akan selalu meminum darah mereka. Setan-setan yang dibantai Kaisar Agung Netherworld sepenuhnya mirip dengan relief yang tergambar di kolom-kolom ini. Namun, yang dibantai oleh Kaisar Besar Netherworld tampaknya hanyalah kentang goreng kecil. Yang tergambar di kolom semuanya adalah pakar tertinggi. Tunggangan yang mereka tunggangi adalah naga banjir, naga tanpa tanduk, dan binatang suci lainnya. Setan-setan di kolom ini setidaknya harus menjadi master ranah inti berputar, dan bahkan banyak master inti berputar ekstrim dan Kaisar Peerless yang maha kuasa. Ketika dia melihat dari sudut pandang yang lebih luas, ada ratusan, bahkan ribuan setan yang terukir di kolom. Lin Ming kaget. Ratusan dan ribuan master hebat ini juga memiliki ratusan dan ribuan Sein Beast. Bahkan tanah suci di benua tumpahan langit pun tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika relief ini tidak berlebihan, maka hanya bisa dikatakan bahwa dunia masa lalu yang pernah ditinggali klan Phoenix kuno berkali-kali lebih menakutkan daripada masa kini. Lin Ming menghela nafas. Tampaknya benua tumpahan langit saat ini, dalam hal kualitas dan kuantitas pembangkit tenaga listriknya, jauh lebih rendah dibandingkan masa lalu. Junior magang, Saudara Lin, kamu tiba di sini begitu cepat. Saat Lin Ming sedang menatap relief itu, dia tiba-tiba mendengar suara ramah dan hangat dari belakangnya. Lin Ming berbalik untuk melihat Mu Dingshan memasuki aula utama Phoenix kuno. Mu Dingshan memiliki ekspresi sangat lelah yang tertutup debu, dan pakaiannya robek atau hangus di beberapa tempat. Bahkan rambutnya hangus. Tampaknya dalam 3 hari terakhir ini, dia telah mengalami banyak sekali cobaan. Saat Mu Dingshan melihat Lin Ming menatapnya, dia tersenyum dan tertawa cerah, Saudara magang junior, tolong jangan menertawakan saya. Keberuntungan saya cukup bagus. Saya menemukan bunga hati api yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api seseorang. Namun, itu dijaga oleh Fire Python tingkat 6. Kekuatanku terbatas, jadi aku hampir tidak bisa melukai Fire Python dan kemudian mengambil bunga Flameheart. Namun, saya juga terluka parah dalam prosesnya. Mu Dingshan tersenyum dengan ekspresi mencela diri sendiri. Pada saat ini, Mu Xiaoqing dan murid langsung lainnya tiba satu demi satu. Entah mereka berasal dari fraksi Vermilion Bird atau fraksi Blue Luan, mereka semua akhirnya sampai di aula utama Phoenix kuno yang sama. Ke-16 murid semuanya tiba bersama-sama, tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Ini memang kabar baik. Ke-16 murid semuanya menerima beberapa luka, namun wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan gairah. Terutama murid langsung peringkat ketiga Sun Yu, dia merasa sulit untuk menyembunyikan kebanggaan bahagia di wajahnya. Senior magang, Saudara Sun, tampaknya Anda memiliki peluang keberuntungan yang sangat besar selama ini di alam mistik Phoenix ilahi. Apa yang kamu dapatkan? Kenapa kamu begitu bahagia? Seorang pemuda yang tampak ceria bertanya. Dia adalah murid langsung peringkat ke-8, Zhang Yan. Setelah mereka memasuki aula utama Phoenix kuno, mereka masih punya waktu sekitar 1 jam untuk beristirahat. Selama waktu ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mendiskusikan hasil panen apapun yang berhasil mereka peroleh selama perjalanan mereka ke alam mistik Phoenix suci. Sun Yu tersenyum, lalu mengeluarkan harta karun yang diperolehnya di alam mistik Phoenix ilahi. Sebagai murid dari sekte yang sama yang memiliki hubungan persahabatan, tidak banyak hal yang tabu di antara mereka. Tidak hanya itu, setelah keluar dari Divine Phoenix Mystic Realm, mereka juga harus mendaftarkan apapun yang ditemukan. Ada beberapa hal yang bahkan akan ditawar oleh sekte tersebut. Sun Yu mengeluarkan kotak giok yang sangat indah dan membukanya dengan hati-hati. Cahaya merah redup dan kabur tiba-tiba melesat ke langit, menyebabkan semua murid di sekitarnya berseru kagum. Kalau tidak salah, itu Sunfire Jade. Itu benar, aku pernah melihatnya dari tuanku sebelumnya, kamu pasti tidak salah. Di dalam kotak giok halus, ada batu giok merah kecil seukuran lengkeng. Energi asal api di sekitarnya terus berkumpul ke batu giok merah kecil, menciptakan pusaran kecil.
Ini benar-benar Sunfire Jade. Junior magang, Saudara Sun, keberuntunganmu luar biasa. Bahkan Mudingshan pun tergerak. Sebagai perbandingan, bahkan apa yang diperolehnya masih kurang. Haha, aku hanya beruntung. Saya yakin hasil panen semua orang tidak lebih buruk dari hasil panen saya. Meskipun Sun Yi berbicara dengan rendah hati, matanya bersinar karena kegembiraan dan kebanggaan yang tidak bisa dia tekan, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sunfire Jade ini tidak dapat dimurnikan atau digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tapi selama seseorang memakainya di tubuhnya di suatu tempat, mereka bisa meningkatkan jumlah energi asal api yang berkumpul di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka dapat mempercepat kecepatan kultivasinya sampai batas tertentu. Dalam pertempuran, itu juga akan meningkatkan kemampuan pemulihan seorang seniman bela diri, ini benar-benar harta karun yang langka. Setelah distimulasi oleh kemunculan Sunfire Jade, murid-murid lainnya mulai mengambil harta yang telah mereka peroleh. Yang memiliki hasil panen lebih besar secara alami lebih banyak pamer. Sedangkan bagi mereka yang panennya lebih kecil, mereka hanya bisa menghela nafas dan menonton dengan rasa iri dan rindu. Bahkan ada dua murid yang terlihat sedih, bahkan tidak mau berbicara. Mereka telah mencari kemana-mana sesuai kemampuan mereka selama 3 hari terakhir, namun belum berhasil menemukan apapun. Banyak murid percaya bahwa jika mereka tidak menemukan apapun di dalam alam mistik Phoenix Suci, maka itu menandakan bahwa nasib mereka buruk, ini bukanlah pertanda baik. Bahkan Mu Xiaoqing yang pendiam dan rendah hati memamerkan hasil panennya. Meskipun bunga es teratai salju sangat berharga, ia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan giok Sunfire milik Sun Yu. Sun Yu tidak bisa menyembunyikan senyumnya, merasa luhur di dalam hatinya. Meskipun Mudingshan dan Mu Xiaoqing lebih kuat darinya, mereka belum mendapatkan harta yang lebih baik darinya. Ini berarti dia mempunyai takdir yang lebih besar. Setelah Mu Xiaoqing selesai memamerkan apa yang dia temukan, Sun Yu menoleh ke Lin Ming, yang sedang menatap relief di kolom. Dia berkata, Junior magang, Saudara Lin, apa yang Anda peroleh di alam mistik Phoenix Ilahi? Mari kita lihat. Oh, Lin Ming menoleh. Dia berkata, keberuntungan saya bagus. Saya berhasil mendapatkan Flame Essence. Esensi api. Semua orang langsung tertarik. Sesuatu seperti Flame Essence akan dijual dengan harga mahal, bahkan jika itu adalah langkah manusia tingkat rendah. Junior magang, Saudara Lin sangat beruntung. Bahkan Flame Essences yang paling dasar pun bernilai banyak batu esensi sejati. Keberuntungan Junior magang, Saudara Lin terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari saudara junior kita, Lin. Sun Yu juga memuji, tersenyum sambil melanjutkan, murid junior, Saudara Lin, berapa level Flame Essence-nya? Keluarkan supaya kita bisa melihatnya. Ya, mari kita lihat. Banyak murid yang sangat menantikan untuk melihat, bahkan Mudingshan pun tampak penuh harap. Lin Ming tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Dia segera menarik kotak giok dari cincin spasialnya dan mengeluarkan kepompong yang terbentuk dari esensi sejati biru. Saat dia membuka kancing beberapa benang esensi sejati, dia mengungkapkan api bintang jatuh yang tertutup rapat. Api ungu ini, meski tersegel, tetap mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar kencang. Segera setelah esensi sejati biru yang terkandung di dalamnya dilepaskan, api bintang jatuh sekali lagi membuat keributan saat diekspos ke dunia, meronta dan mengaum seperti macan tutul kecil. Simbol rune yang mengikatnya mengeluarkan suara, ci-ci-ci, karena secara tak terduga terus-menerus terkorosi oleh api bintang jatuh. Pada saat yang sama, energi asal api di sekitarnya langsung menjadi gelisah, melolong saat terbang menuju api bintang jatuh dan membentuk pusaran energi asal api raksasa dari udara tipis. Pusaran ini berkali-kali lebih hebat daripada yang dihasilkan oleh Sunfire Jade. Warna kulit Mudingshan segera berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan energi asal api dengan tubuhnya sendiri ditarik, seolah ingin melepaskan diri dari tubuhnya. Sun Yu juga menatap dengan mata terbelalak, ekspresinya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah berulang kali memastikan kebenaran di hadapannya, dia akhirnya menyadari fakta yang luar biasa. Flame Essence tingkat bumi tingkat menengah. Junior magang, Saudara Lin, kamu berhasil menaklukkan Flame Essence tingkat bumi tingkat menengah. Mudingshan dan Sun Yu hampir berbicara pada waktu yang bersamaan. Saat suara mereka turun, murid-murid lain yang tidak mengerti level Flame Essence ini segera menjadi bingung, mata mereka melebar dan hati mereka bergetar. Flame Essence tingkat bumi tingkat menengah. Flame Essence semacam ini bisa membunuh seseorang. Jika mereka menemukannya, itu akan menjadi hasil yang bagus jika mereka tidak mati. Tapi Lin Ming sebenarnya mampu menundukkannya. Bab 398, Tes Garis Darah. Untuk menaklukkan dan mendapatkan Flame Essence tingkat bumi tingkat menengah dalam Divine Phoenix Mystic Realm, itu bukan hanya pertanyaan tentang takdir seseorang juga membutuhkan kekuatan yang cukup. Saat Mudingshan mengingat kembali setengah bulan yang lalu ketika dia menyaksikan pertempuran antara dua raja generasi muda, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Junior magang, Saudara Lin, untungnya itu kamu. Jika aku adalah orang yang menemukan Flame Essence ini, aku akan beruntung bahkan bisa melarikan diri dengan seluruh anggota tubuhku yang utuh. Faktanya, terakhir kali Mudingshan memasuki alam mistik Phoenix Suci, dia juga menemukan peluang keberuntungan yang besar. Di tengah kolam lava, dia melihat buah api pelangi tumbuh di sana. Obat ajaib semacam ini mampu memperpanjang umur seorang seniman bela diri dengan atribut api.
Meskipun efeknya terbatas pada budidaya seseorang, jika berita bahwa dia berhasil mendapatkannya tersebar ke monster inti berputar lama atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, maka kemungkinan besar mereka akan mati-matian menawarnya. Ketika itu terjadi, Mu Dingshan bisa membuka mulutnya dan meminta harta apapun yang dia inginkan, mulai dari flame essences bermutu tinggi hingga obat-obatan terbaik. Sayangnya, buah api pelangi ini telah dijaga oleh binatang buas tingkat 6 teratas. Mu Dingshan langsung berbalik dan lari. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat dan tegas. Kalau tidak, jika binatang buas itu mencium baunya, dia pasti sudah mati di sana. Meskipun dia menyesalinya, dia menyadari itulah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Dengan kekuatannya, Mu Dingshan tidak bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Ini adalah bintang api jatuh. Mu Dingshan memiliki pengalaman yang luas dan mengingat nama Flame Essence ini. Ya, Lin Ming mengangguk. Api bintang jatuh jarang terjadi bahkan di seluruh benua tumpahan langit. Saudara Lin yang magang junior dapat memperolehnya berarti Anda memiliki keberuntungan yang luar biasa. Mu Dingshan memuji. Dia tidak yakin apakah api bintang jatuh ini telah bermutasi. Ketika meteor itu jatuh dalam ledakan yang mengerikan, hal itu menyebabkan api bintang jatuh menyerap inti api yang terbentuk di kolam lava, menciptakan peluang yang tidak diketahui. Api bintang jatuh pada awalnya sangat langka. Adapun api bintang jatuh yang bermutasi ini, itu hanyalah keberadaan yang sangat unik di dunia. Mendengar nama api bintang jatuh, para murid di sekitarnya juga mulai menghela nafas kagum. Saat mereka berbicara, rasa iri dalam suara mereka sangat kental. Menyerap Flame Essence tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga meningkatkan budidaya mereka. Dengan kekuatan dan bakat Lin Ming, mungkin tidak akan lama sebelum dia mampu menyerap Flame Essence ini. Ketika itu terjadi, budidayanya mungkin akan membuat terobosan lain. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi tandingan Lin Ming? Baiklah, kita punya waktu kurang dari 1 jam sebelum aula utama Phoenix kuno dibuka. Saat itu, 16 platform giok akan muncul. Setiap orang dapat memilih platform apapun yang ingin mereka masuki ke aula utama Phoenix kuno. Saya harap Anda semua memanfaatkan waktu yang tersedia untuk beristirahat, dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik Anda pada saat aula utama Phoenix kuno dibuka. Saya tidak ingin ada di antara Anda yang mati di sini, ini juga merupakan misi yang diberikan secara pribadi oleh guru sekte yang terhormat. Mu Dingshan mengulangi peringatannya, suaranya serius dan tanpa humor. Ketika mereka menjelajahi dunia alam mistik Phoenix kuno, jika salah satu murid inti berperingkat lebih rendah meninggal, itu tidak akan berarti banyak. Namun, jika salah satu dari 16 murid langsung saat ini mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Divine Phoenix Island. Setelah mereka memasuki aula utama Phoenix kuno, Mu Dingshan tidak akan bisa melindungi satupun dari mereka. Jadi dia hanya bisa berulang kali mendesak mereka untuk tetap aman. Senior magang, saudaramu, apa yang akan terjadi di aula utama Phoenix kuno? Seorang pemuda bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki aula utama Phoenix kuno, dan juga pertama kalinya dia memasuki alam mistik Phoenix suci. Setiap orang yang memasuki aula utama Phoenix kuno akan mengalami pertemuan yang berbeda. Aula utama Phoenix kuno adalah uji coba yang digunakan klan Phoenix kuno untuk menguji pengalaman dan bakat junior mereka. Ketika saatnya tiba, Anda semua akan dipisahkan berdasarkan bakat dan garis keturunan Anda, dan kemudian dikirim ke uji coba peleburan dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Dalam uji coba peleburan, ada kemungkinan Anda bisa mati. Jika terjadi sesuatu, jangan mencoba untuk berani. Jika Anda harus menyerah, menyerahlah. Saat Mu Dingshan berbicara, dia sengaja melirik Lin Ming. Junior magang, saudara Lin, mohon jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda dan cobalah untuk pamer. Guru sekte yang terhormat telah meminta saya untuk menyebutkan hal ini kepada Anda berulang kali. Yang mulia orang suci juga menaruh harapan besar pada Anda. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan punya wajah untuk kembali. Meskipun Lin Ming benar-benar kuat, kesulitan percobaan peleburan bergantung pada bakat seseorang. Ketika itu terjadi, kekuatan tidak ada gunanya. Dalam hal bakat garis keturunan, Lin Ming sedikit lebih buruk. Meskipun dia telah menyerap esensi darah Vermilion Bird, itu masih jauh lebih buruk daripada Mu Qianyu atau Mu Bingyun. Senior magang, saudaramu, yakinlah, saya pasti akan kembali dengan selamat. Dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, Lin Ming telah mengalami banyak situasi hidup atau mati yang berbahaya. Dibandingkan dengan semua itu, aula utama Phoenix kuno relatif aman. Itu benar, magang senior, saudaramu, apakah Anda memahami alasan di balik mural dan relief di aula utama? Lin Ming menunjuk ke dinding dan kolom. Dia mempunyai perasaan aneh yang mengganggu bahwa penggambaran ini adalah catatan peristiwa yang menggemparkan yang pernah terjadi di zaman kuno. Oh, kamu penasaran dengan ini? Terakhir kali aku datang ke sini, aku juga melihatnya. Saya kembali dan bertanya kepada guru sekte yang terhormat apa itu, tetapi guru sekte yang terhormat hanya mengatakan bahwa itu adalah pemandangan dari zaman kuno. Adapun siapa yang digambarkan secara spesifik oleh gambar-gambar ini, guru sekte yang terhormat tidak akan tahu bahkan jika mereka adalah orang-orang dari benua tumpahan langit. Kami hanya bisa berspekulasi secara samar-samar mengenai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jawaban Mu Dingshan tidak terlalu jauh dari harapan Lin Ming. Aula utama Phoenix kuno telah ada selama puluhan atau ratusan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Divine Phoenix Island hanya memiliki sejarah hanya 3.000 tahun saja.
Tentu saja, Divine Phoenix Island tidak akan mengerti dengan jelas apa arti gambar-gambar yang digambarkan ini. Berlalunya waktu terlalu lama. Alam para dewa mungkin telah ada selama ratusan juta tahun. Adapun benua tumpahan langit, dia tidak tahu sudah berapa lama benua itu ada. Teks-teks kuno hanya mencatat sejarah yang berlangsung beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Segala sesuatu sebelumnya telah hancur atau hilang dalam arus waktu yang luas dan tak ada habisnya, dan tidak dapat ditemukan lagi. Mungkin dunia persilatan benua tumpahan langit telah dihancurkan dan terlahir kembali beberapa kali. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal ini. Jika dia ingin mengeksplorasi lebih jauh hal-hal ini, dia harus menunggu sampai dia mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Mungkin tanah suci yang megah dengan warisan yang dalam itu memiliki catatan mengenai hal ini. Baiklah semuanya, mari kita mulai dan bermeditasi. Jika kamu kekurangan pil, katakan saja padaku. Mu Dingshan berkata kepada semua orang. Sebelum memasuki alam mistik Phoenix Suci, semua orang telah penuh dengan pil. Tapi, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang telah mengalami bahaya berkali-kali dan telah meminum semua pilnya. Ke-16 orang itu duduk dan mulai bermeditasi bersama. Lin Ming tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi, tapi dia masih memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Memasuki keadaan sangat halus dan menyerap energi asal di sekitarnya untuk menggantikan energi apapun yang dia gunakan akan menjadi cara terbaik untuk memulihkan kondisi puncaknya. Waktu berlalu. Tiba-tiba, lantai aula utama Phoenix kuno mulai sedikit bergetar. Lin Ming membuka matanya, akhirnya tiba waktunya untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. KKK. Dengan suara roda gigi yang perlahan berputar, tanah di tengah aula utama mulai terangkat, dan sebuah altar besar selebar puluhan kaki muncul. Di lingkar luar altar, platform batu giok yang berkilau dan jernih muncul. Ada total 16. Bagus. Semua orang datang dan memilih platform batu giok apapun. Saat Mu Dingshan berbicara, dia melangkah ke altar, memilih platform batu giok, dan kemudian berdiri di depan. Lin Ming mengikuti. Masing-masing dari 16 platform batu giok memiliki bentuk yang sama, tetapi ada juga perbedaan yang halus. Setiap platform batu giok memiliki pola berbeda yang diukir di dalamnya, sepertinya ada simbol susunan misterius yang terukir di permukaan platform batu giok. Pada platform batu giok, ada alur, bentuknya kebetulan cocok dengan kunci yang diberikan kepadanya untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Lin Ming dengan santai mengeluarkan tablet giok dari cincin spasialnya. Teteskan setetes darah ke tablet giok, lalu letakkan tablet giok ke dalam alur. Kemudian, uji coba peleburan akan dibuka. Setiap uji coba peleburan akan berbeda. Semuanya, disinilah kita berpisah sekarang. Saya berharap 7 hari dari sekarang, saya dapat melihat semua orang kembali dengan selamat di sini. Saat Mu Dingshan berbicara, dia memotong jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke tablet batu giok. Tablet giok berubah menjadi merah darah yang mempesona, dan kemudian Mu Dingshan meletakkannya di alur platform giok. Dengan kilatan cahaya merah, Mu Dingshan langsung menghilang. Altar mulai bersinar dengan percikan cahaya. Murid fraksi burung vermilion ditutupi dengan warna merah tua, dan murid fraksi blue luan ditutupi dengan warna biru muda. Tiba-tiba, hanya tersisa sedikit dari 16 murid. Lin Ming menaruh setetes darah pada tablet giok dan kemudian memasukkannya ke dalam alur. Saat berikutnya, dia merasakan cahaya hangat menyelimuti dirinya, dan ruang di sekitarnya tampak berputar. Setelah beberapa saat, dia dipindahkan ke ruangan yang tertutup sepenuhnya. Lin Ming samar-samar bisa melihat sekelilingnya di ruang gelap. Ruangan itu lebar dan panjangnya hanya 100 kaki, dan dindingnya diukir dengan berbagai macam relief, sama seperti tiang dan dinding yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada berbagai macam Saint Beasts, manusia, dan iblis. Ada yang tampak sedang merayakan festival, ada pula yang tampak mengobarkan perang. Nyala api menyala dalam kehampaan gelap di dalam ruangan, dan energi asal api dari ruangan itu mulai berkumpul menuju nyala api, membentuk banyak titik merah yang bersinar. Sesaat kemudian, bintik-bintik ini berubah menjadi bentuk manusia, dan kemudian mulai berubah menjadi manusia berwarna merah. Penampilannya agak kabur, dan bentuknya hampir sama dengan Lin Ming. Budidayanya berada pada periode puncak kondensasi nadi, dan ia memegang tombak di tangannya. Kamu, sosok merah menikam tombak di Lin Ming. Apakah ini awal dari ujian? Lin Ming mengangkat tombaknya dan dengan tenang melakukan serangan balik. Meskipun budidaya sosok merah ini sama dengan miliknya, kekuatannya jauh lebih buruk. Mengusir dorongan sosok merah itu, Lin Ming menusuk tombaknya ke dadanya. Peng, orang merah itu menghilang ke dalam lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Namun setelah beberapa saat, titik-titik cahaya ini sekali lagi berkumpul dan memadat menjadi sosok merah. Penampilannya masih kabur dan masih memegang tombak, tetapi budidayanya berada pada setengah langkah Hautian. Tombak ditusukkan. Terlalu lemah. Lin Ming bertindak tanpa ragu-ragu, tidak repot-repot mengubah gayanya. Tombak komet ungu menusuk ke depan seperti sebelumnya, dan menusuk dada sosok merah itu. Peng, sosok merah kedua terjatuh dan menghilang sekali lagi. Sesaat kemudian, sosok merah lainnya muncul. Penampilan, bentuk, dan senjatanya masih sama, tetapi budidayanya tidak. Itu telah meningkat ke tingkat lain, itu berada di ranah awal Hautian. Menguji batasku, sudut bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Jika sosok manusia merah ini menjadi lebih kuat setiap kali mereka dikalahkan, maka lain kali sosok itu akan berada di alam Hautian Tengah.
Seniman bela diri merah ini mungkin sebanding dengan level seseorang seperti Zhang Yanzhao atau Huan Xiaodi dalam hal bakat. Mereka lebih lemah dari Qin Wuxin dan Jiang Lanjian. Adapun dibandingkan dengan Lin Ming, perbedaannya bahkan lebih besar. Sedikit meningkatkan esensi sejati dalam serangannya, Lin Ming mendorong seperti sebelumnya, menghilangkan lawannya. Saat ini, di 15 ruangan lainnya, semuanya mengikuti ujian yang sama. Mu Dingshan mengeluarkan banyak usaha dan akhirnya membelah seniman bela diri puncak alam Haotian. Namun di saat berikutnya, lampu merah yang tersebar sekali lagi menyatu menjadi sosok merah. Kali ini, itu adalah seniman bela diri Xiantian setengah langkah. Mu Dingshan tersenyum sedih. Budidayanya hanya berada di puncak alam Haotian awal. Adapun sosok merah, bakatnya sebanding dengan murid langsung sekte kelas 3. Jika mereka berada di level yang sama, maka Mu Dingshan secara alami akan dapat dengan mudah menghadapi lawan seperti itu. Tapi sekarang, lawannya telah melompati tahapan lagi, itu adalah titik di mana dia tidak bisa mengatasinya lagi. Melawan murid langsung sekte kelas 3 dengan budidaya Xiantian setengah langkah, Mu Dingshan lebih mungkin kalah daripada menang. Hasil Mu Dingshan dinilai cukup bagus. Dari 15 murid lainnya, mayoritas sudah dikalahkan. Mereka bisa menantang seniman bela diri ranah Haotian akhir, tapi tidak seorang pun yang berada di puncak ranah Haotian. Setelah mereka dikalahkan, para seniman bela diri ini dipindahkan ke jalur uji coba peleburan mereka, di mana mereka akan memulai uji coba peleburan mereka. Bab 399, Alam Bahasa Para Dewa. Mu Dingshan akhirnya dikalahkan oleh orang merah setengah langkah Xiantian. Setelah melakukan yang terbaik dan memotong lengan orang merah itu, dia dikalahkan oleh pedangnya. Namun, yang mengejutkan Mu Dingshan adalah setelah dia memotong lengan orang merah itu, bagian lengan yang terpotong itu meledak menjadi lampu merah. Beberapa lampu merah tersebar, dan beberapa di antaranya mengalir ke tubuhnya, membuatnya mati rasa. Luka-lukanya tidak hanya sembuh, tetapi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi semakin murni. Ini, Mu Dingshan tercengang. Terakhir kali dia memasuki aula utama Phoenix kuno, dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Mungkinkah jika saya melompati alam sampai tingkat tertentu, saya dapat memperoleh manfaat? Aula utama Phoenix kuno adalah uji coba peleburan yang diciptakan untuk generasi muda klan Phoenix kuno, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui kesengsaraan ini. Tidak aneh jika situasi seperti ini terjadi. Saat Mu Dingshan menyadari hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Sayangnya, memotong lengan orang merah itu adalah batas kemampuannya. Meskipun dia telah memperoleh energi asal atribut api murni, jumlahnya terlalu sedikit. Itu tidak cukup baginya untuk menerobos ke ranah tengah Haotian. Manfaat ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihatnya, tetapi tidak dapat diperolehnya. Pada saat ini, Mu Dingshan mendengar suara sedingin es bergema di dalam ruangan, seolah-olah itu adalah semacam bahasa. Tapi Mu Dingshan tidak tahu apa yang dikatakan. Sesaat kemudian, lampu merah menyala dan Mu Dingshan dikirim keluar ruangan untuk memulai uji coba peleburan yang sesuai dengan bakatnya. Pada saat ini, di dalam kamar Lin Ming, dia menghadapi seniman bela diri puncak Haotian. Orang berkulit merah ini setara dengan bakat seperti Huan Xiaodi jika dia adalah master puncak Haotian. Sebenarnya, ini tidak lemah, itu sudah lebih baik dari setengah langkah Xiantian Qinxia. Tombak komet ungu Lin Ming melotot dengan cahaya petir yang menyilaukan. Setiap kali dia mengalahkan lawannya, dia akan menyimpan esensi sejati sebanyak mungkin. Dia akan menggunakan gerakan yang paling biasa, dan sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Dia akan mengalahkan mereka dalam satu gerakan, dan tidak menyia-nyiakan gerakan lainnya. Ini karena dia tidak tahu berapa banyak lagi lawan yang harus dia hadapi setiap kali dia mengalahkan orang merah lainnya. Tombak orang merah adalah tombak, tetapi ia juga memahami keterampilan bela diri. Ia mengacungkan tombaknya, dan api yang membungkusnya bermanifestasi menjadi bayangan burung Phoenix. Lin Ming bergerak, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan meletus saat dia langsung muncul di belakang orang merah, tombak komet ungu melesat keluar. Menghindari tabrakan dengan musuh dan menghindari serangannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan esensi sejati. Orang merah puncak Haotian ini cukup kuat. Rasanya tombak Lin Ming di belakangnya dan berbalik untuk memblokirnya. Namun, dibandingkan dengan Lin Ming, orang merah itu terlalu lemah. Terutama setelah Lin Ming berhasil menembus periode puncak kondensasi nadi. Sekarang kekuatannya bahkan telah melampaui Lei Mubai satu tingkat. Esensi sejati Azure meletus. Lin Ming menusukkan tombak panjangnya ke arah orang merah, dan tombak itu menusuk menembus dantiannya. Lin Ming memutar tombaknya, dan merobek dantiannya hingga berkeping-keping. Orang berwarna merah itu meledak menjadi lampu merah yang bersinar lagi. Tapi yang mengejutkan Lin Ming adalah setelah beberapa waktu, sebagian dari lampu merah ini mulai mengalir ke tubuh Lin Ming. Ini adalah energi asal api yang sangat murni. Setelah melonjak ke Lin Ming, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat, seolah esensi sejati dalam dirinya semakin cepat. Ini, Lin Ming merasakan lampu merah mengalir di dalam dirinya, dan menemukan bahwa itu beredar melalui meridiannya sebelum berkumpul ke dantiannya dan menetap di sana. Dantian, Lin Ming terkejut, dan kemudian sangat gembira. Perbedaan antara periode kondensasi nadi dan alam Haotian adalah bahwa seorang master alam Haotian dapat menyimpan dan memadatkan esensi sejati dalam dantiannya. Tapi, seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi hanya bisa mengandung esensi sejati di dalam meridian mereka. Secara alami,
Dantian dapat menyimpan esensi sejati dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada meridian. Hanya sejumlah kecil esensi sejati yang mengalir ke dantian Lin Ming. Namun, jumlah kecil ini masih menjadi bukti bahwa dia mengambil langkah besar untuk mencapai wilayah Haltian. Esensi sejatinya terlalu sedikit, dan kultivasi saya tidak banyak meningkat. Tapi itu masih membuka jalan dari meridianku ke dantianku. Nanti, ketika saya melangkah ke ranah Haltian dari periode kondensasi nadi, tidak akan ada hambatan apapun, dan itu akan berhasil sepenuhnya. Aula utama Phoenix kuno ini sungguh luar biasa. Saat Lin Ming berpikir, lampu merah di depannya mulai mengembun lagi. Kali ini, orang merah lain yang memegang tombak muncul, tetapi budidaya mereka berada di setengah langkah Xiantian. Xiantian setengah langkah. Lin Ming sangat bersemangat. Apa yang akan terjadi jika dia mengalahkan seniman bela diri Xiantian setengah langkah ini? Dengan tombak komet ungu di tangannya, Lin Ming melakukan tindakan pencegahan. Ketika sosok itu masih muncul, Lin Ming mendorong ke arah dadanya. Dentang, percikan tersebar di udara. Tombak Lin Ming telah diblokir oleh orang merah, dan esensi sejati yang liar merobek udara. Saat orang merah memblokir tombak, ia mencengkeram tombaknya sendiri dengan satu tangan dan menyapu leher Lin Ming. Lin Ming langsung mundur, dan cahaya tombak meletus 10.000 api dunia terbakar. Angin dan api mulai masuk ke dalam ruangan, dan pilar api melesat seperti meteor yang menyala-nyala. Pada saat itu, seniman bela diri merah itu telah dikelilingi oleh api. Tapi seniman bela diri merah ini lincah. Dalam situasi ini, ia masih berhasil mundur saat ia menusuk dengan tombaknya lagi, menusuk pilar api. Ada beberapa lusin pilar api, tapi dalam sekejap mata, semuanya tersebar oleh seniman bela diri merah. Namun, saat pilar api terakhir meledak, busur petir ungu keluar. Ini adalah jarum baja iblis-iblis. Lin Ming telah menyembunyikan jarum baja iblis ilahi di dalam 10.000 dunia pembakaran api, membuat orang merah terkejut. Dengan kecepatan cahaya, jarum baja iblis ilahi menembus leher seniman bela diri merah itu, dan hujan cahaya menyilaukan keluar. Seniman bela diri merah itu meledak menjadi banjir cahaya merah yang berkilauan. Jika Lin Ming tidak menggunakan serangan diam-diam seperti ini, dia masih bisa mengalahkan seniman bela diri merah. Tapi, dia perlu mengerahkan banyak upaya. Lampu merah sekali lagi berkumpul ke Lin Ming, mengalir ke tubuhnya. Esensi sejati api murni menyebar ke seluruh meridian tubuh Lin Ming sebelum akhirnya menyatu ke dalam dantiannya di mana ia menetap. Setelah seniman bela diri Xiantian setengah langkah meninggal, energi asal api yang ditinggalkannya beberapa kali lebih kaya dan lebih murni daripada orang merah yang datang sebelumnya. Energi asal atribut api ini sangat murni dan padat. Ketika dikumpulkan di dantian saya, itu dapat bertindak seperti benih dan meletakkan dasar bagi saya untuk masuk ke ranah Haltian di masa depan. Saat Lin Ming diam-diam bersukacita atas kekayaannya, dia melihat lampu merah mulai mengembun lagi. Kali ini, hati Lin Ming menjadi dingin. Tanpa diragukan lagi, orang merah baru yang akan muncul adalah seniman bela diri alam Xiantian. Ekspresi Lin Ming serius. Perbedaan antara Xiantian setengah langkah dan Master Xiantian sejati sangat besar. Tanpa ragu, Lin Ming menggunakan kekuatan tempering marrow. Seketika, esensi sejati yang terkandung dalam sumsumnya mulai menyembur keluar, dan momentum Lin Ming melonjak. Saat orang merah terbentuk, sosok Lin Ming terbang ke depan seperti angin, tombak komet ungu menusuk keluar. Cahaya tombak bersinar, dan sosok orang merah itu tiba-tiba berubah, benar-benar menghindari tombak Lin Ming. Tombak itu menusuk ke dinding, menyebabkan formasi susunan di dinding bergetar hebat. Kamu, orang berwarna merah itu menyerang dengan tombak panjangnya. Dengan suara seperti harimau dan naga mengaum, tombak menyapu pinggang Lin Ming. Peng, tombak panjang orang merah itu bertabrakan dengan tombak komet ungu milik Lin Ming, menyebabkan batangnya bengkok. Lin Ming mundur, dan orang merah itu mengikutinya, menyerang dengan tombak panjang di tangannya seperti ular. Dengan setiap tusukan tombak, cahaya tombak bersinar, dan tombak itu sendiri tampaknya mengandung kemauan yang cerdas, membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia kewalahan oleh rentetan serangan ini. Keterampilan tombak yang hebat. Murid Lin Ming berkontraksi. Orang berwarna merah hanyalah boneka yang terbentuk dari energi, tapi dia tidak pernah mengira dia akan memiliki keterampilan ilmu tombak seperti itu. Tubuh Lin Ming mulai mengeluarkan suara letupan saat dia tiba-tiba berteriak keras, bayangan naga sejati berwarna biru muncul di belakangnya. Mengaum. Teriakan naga sejati membubung ke langit. Lin Ming mencengkeram tombaknya dan menyapu. Dengan momentum yang hampir tak tertahankan, Lin Ming menghancurkan semua lampu tombak musuhnya. Kekuatan Dewa Sesat. Lin Ming tidak berencana menantang lawan berikutnya. Melawan seniman bela diri ranah Xiantian Tengah, dia tidak yakin bahwa dia akan menang. Akan lebih baik jika kita berusaha sekuat tenaga dan menghabisi orang merah yang saat ini ada di depannya. Saat kekuatan Dewa Sesat dibuka, momentum Lin Ming melonjak secara dramatis sekali lagi. Dia tidak memiliki keterampilan tombak yang indah dan terampil seperti yang dimiliki orang merah. Apa yang bisa dia andalkan untuk menang adalah penaklukan mutlak dengan kekuatan. Dengan kekuatan superior, dia akan menghancurkan skill orang merah. Energi tombak jatuh di tempat yang sama, dan tiba-tiba pusaran angin yang menakutkan muncul di ruangan yang sepenuhnya kedap udara. Jika seniman bela diri yang lebih lemah terjebak dalam pusaran angin yang brutal ini, mereka hanya akan menemui kematian yang menyedihkan. KKK, formasi susunan pelindung di dinding mulai bergetar hebat. Lampu tombak dipecah oleh Lin Ming satu per satu.
Saat dia mengayunkan tombaknya, serangannya mengandung kekuatan guntur dan api. Tapi saat ini, orang merah itu tiba-tiba bergerak, dan dia menghilang seperti asap. Tanpa melihat, Lin Ming berbalik dan mengulurkan tombak komet ungu. Di ujung-ujung tombak, jarum baja iblis ilahi meraung. Orang merah itu mengangkat tombaknya untuk memblokir. Jarum baja iblis ilahi menghantam batang tombak orang merah itu bersama dengan tombak komet ungu. Bang! Ledakan dahsyat terjadi setelahnya. Orang merah itu dikirim terbang mundur oleh kekuatan guntur, dan secara brutal menghantam formasi susunan pelindung. Retakan samar bahkan muncul di tombak yang dibentuk oleh energi. Tombak buram ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan harta karun tingkat tinggi di bumi seperti tombak komet ungu. Lin Ming tidak membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia bergegas ke depan, menyodorkan keluar. Kekuatan guntur dan api saling terkait, pemusnahan guntur. Lin Ming hanya menggunakan 30% energinya dalam pemusnahan Thunderfire ini. Bagaimanapun, ruangan ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Jika pemusnahan Thunderfire energi penuh telah meledak di dalam ruangan maka Lin Ming sendiri mungkin tidak jauh lebih baik. Orang merah tidak memiliki kebijaksanaan atau pemikiran apapun. Itu hanya mengangkat tombaknya yang retak untuk menghindari 30% pemusnahan Thunderfire milik Lin Ming. Hasilnya tidak mengejutkan. Bang! Tombak orang merah itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan ruang terbatas itu mulai bergetar hebat. Dalam gelombang kejut esensi sejati berikut dari serangan itu, tubuh orang merah itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi sekelompok lampu merah yang padat. Adapun Lin Ming, bahkan dia telah terluka. Vitalitas darahnya bergolak, dan tangan kanannya basah oleh darah. Orang merah menyebar ke kumpulan lampu merah yang menyatu ke dalam tubuh Lin Ming. Cahaya ini jauh lebih kaya daripada apapun yang ada sebelumnya, bahkan luka yang baru saja diterima Lin Ming mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Esensi sejati kental dalam dantiannya menguat sekali lagi, membuka jalan bagi Lin Ming untuk mencapai ranah Hautian. Selama Lin Ming mampu mengisi dantiannya dengan esensi sejati, dia secara alami akan menerobos ke ranah Hautian. Dia bahkan tidak perlu berhenti di alam setengah langkah Hautian. Asal-usul seperti apa yang dimiliki klan Phoenix kuno ini, sehingga dapat membangun percobaan peleburan yang begitu indah dan sulit dipercaya. Tidak heran Divine Phoenix Island menganggap Divine Phoenix Mystic Realm ini sebagai dasar sekte mereka, dan mengapa begitu banyak murid inti berjuang untuk mendapatkan tempat untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Saat luka di tubuhnya sembuh, Lin Ming mulai berpikir tentang bagaimana menantang gerakan Master Xiantian Tengah. Dia ingin melihat baik-baik dan melihat betapa besar perbedaan antara dia dan Master Xiantian Tengah. Tapi yang mengejutkannya, orang merah ranah Xiantian Tengah tidak muncul. Sebaliknya, ruangan tertutup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saat Lin Ming menunggu, tidak ada yang terjadi. Dia berdiri di sana dengan bingung, dan ketika dia mulai ragu, sebuah suara sedingin es terdengar di udara. Itu adalah bahasa yang Lin Ming belum pernah dengar sebelumnya, tapi anehnya sepertinya familiar. Setelah beberapa kata, hati Lin Ming mulai bergetar. Ini adalah bahasa alam para dewa. Babak 400, uji coba peleburan tingkat umum terakhir. Lin Ming tidak memiliki pemahaman komprehensif tentang bahasa alam para dewa dari fragmen memori di benaknya. Dia dengan hati-hati mengingatnya, dan kemudian hampir tidak bisa memahami arti kata-katanya. Bakatnya memuaskan untuk persyaratan level umum. Anda dapat melanjutkan ke uji coba peleburan tingkat umum terakhir. Uji coba peleburan tingkat umum terakhir. Lin Ming kaget. Siapa yang berbicara? Aula utama Phoenix kuno ini telah ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Selain beberapa tetua tertinggi dari alam para dewa yang telah sepenuhnya memahami misteri mendalam dan prinsip-prinsip kematian, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selama ini. Seharusnya tidak ada lagi orang yang tinggal di aula utama Phoenix kuno, apakah ini pesan yang ditinggalkan oleh orang yang menciptakan semua ini? Ini memang suatu kemungkinan. Tentu saja, ada juga beberapa formasi susunan ajaib yang dapat merekam suara dan menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Apa uji coba peleburan tingkat umum terakhir? Sebuah cahaya bersinar, menyelimuti Lin Ming. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang disesatkan di tempat lain. Setelah beberapa lusin napas waktu, Lin Ming perlahan-lahan beradaptasi dengan perasaan aneh dan tidak nyaman karena melengkung secara spasial di suatu tempat. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat bahwa dia sepertinya telah menjauh dari aula utama. Di belakangnya ada sebuah gua, dan di depannya ada dataran luas yang tak berujung. Tidak ada gletser raksasa dan tidak ada sungai lava, yang ada hanyalah daratan hitam dan jarang dengan bebatuan berserakan dan beberapa tumbuh-tumbuhan. Saat Lin Ming melihat lebih dekat, dia bisa melihat ada beberapa pedang, tombak, dan senjata patah lainnya yang terkubur di tanah. Bahkan ada kerangka yang tidak lengkap. Namun setelah sekian lama, kerangka ini menjadi rapuh hingga berubah menjadi debu jika ditangani terlalu kasar. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dari tanah dan membandingkannya dengan anatomi manusia. Dia tidak dapat menemukan perbedaan apapun di antara keduanya. Klan Phoenix kuno berasal dari ras manusia di benua tumpahan langit. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang hal ini. Pada saat ini, kumpulan lampu berkedip kabur muncul di depan Lin Ming. Sedetik kemudian, ia menyatu menjadi wajah manusia, seperti hantu. Apakah ini juga lawan yang terbentuk dari energi? Lin Ming secara tidak sadar mengeluarkan tombak komet ungu, esensi sejati beredar ke seluruh tubuhnya saat dia bersiap untuk bertarung kapan saja. Namun,
Yang mengejutkan Lin Ming adalah wajah manusia itu membuka mulutnya dan mulai berbicara dengan luar biasa. Uji coba peleburan. Kedengarannya monoton dan dingin, tanpa emosi sedikit pun. Bahasa yang digunakannya secara mengejutkan berasal dari alam para dewa. Lin Ming menatap dengan kebingungan. Apakah benda hantu ini semacam sisa tubuh spiritual yang tertinggal? Namun tubuh rohani macam apa yang bisa hidup begitu lama? Apakah itu telah melindungi aula utama Phoenix kuno selama puluhan ribu tahun terakhir, atau bahkan ratusan ribu tahun? Apakah bisa hidup selama ini? Siapa kamu? Lin Ming bertanya. Setelah dia mengingat kembali ingatan yang terfragmentasi dari sesepuh tertinggi dari alam para dewa, dia berhasil menyatukan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bahasa alam para dewa yang rumit, dan pengucapannya canggung. Tapi, hantu di depannya sepertinya memahami hal ini. Saya adalah roh istana, penjaga negeri ini. Roh istana. Kamu sudah mati. Lin Ming bertanya dengan ekspresi terkejut. Di dalam benua tumpahan langit, hal-hal seperti hantu, vampir, dan zombie bukanlah sesuatu yang baru. Faktanya, bahkan ada beberapa seniman bela diri yang mampu memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka, sampai pada titik di mana setelah mereka mati, jiwa mereka akan menjadi seniman bela diri hantu yang benar-benar terpisah yang mengandalkan menelan jiwa orang lain untuk berkultivasi. Mati, tidak, aku sudah memiliki penampilan ini sejak lahir. Saya adalah bagian dari ras roh. Atau lebih tepatnya, saya dari ras roh batu. Roh batu. Alis Lin Ming terangkat, ini adalah pertama kalinya dia mendengar keberadaan ras seperti itu. Batu punya jiwa, gunung punya jiwa, dunia punya jiwa. Setelah sebuah batu melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia dapat memupuk roh. Ini adalah ras roh batuku. Kehidupan rasku sama panjangnya dengan batu itu sendiri. Saat kita tidur, kita tertidur di antara bebatuan dan dapat beristirahat selama 100.000 tahun sekaligus. Ini bukanlah hal yang aneh. Surga. Lin Ming terdiam. Hidup selama batu. Berapa lama sebuah batu bisa bertahan? Jika sebuah batu ditempatkan di suatu tempat, jika tidak retak atau meleleh, maka batu tersebut akan tahan terhadap cuaca selama-lamanya. Satu periode tidur bisa berlangsung selama 100.000 tahun. Sejak awal keberadaan aula utama Phoenix kuno, orang ini mungkin masih tertidur sampai sekarang. Lin Ming menduga bahwa orang ini sama dengan Yan Mo dari Tanah Suci Bertuah. Itu dikirim oleh tuannya untuk mengelola dan mengawasi uji coba peleburan. Karena itu, ia bertanya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan uji coba peleburan tingkat umum terakhir? Aula utama Phoenix kuno adalah tempat pelatihan pasukan klan Phoenix kuno. Secara keseluruhan, ada total 3 level. Tingkat raja, tingkat umum, dan tingkat sersan. Rekan Anda yang mengikuti dan berpartisipasi saat ini sedang dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Adapun kamu dipilih untuk uji coba peleburan tingkat umum. Pikiran Lin Ming terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aula utama Phoenix kuno ini adalah tempat pelatihan pasukan ras Phoenix kuno. Agar tempat ini bisa ada dalam skala besar, pasukan macam apa yang dilatih? Perang macam apa yang mereka ikuti? Kata uji coba peleburan tingkat sersan berarti melatih tentara. Jadi, Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan yang lainnya hanya bisa dianggap prajurit biasa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia dapat dianggap sebagai seorang jenderal, atau setidaknya seorang perwira militer. Dan yang disebut raja, peringkat berapa itu? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, bakat seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta tingkat raja. Tingkat raja tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi yang lebih penting membutuhkan garis keturunan klan Phoenix kuno. Meskipun kamu memiliki sedikit garis keturunan dewa binatang di dalam dirimu, itu bukanlah garis keturunan yang sama dengan yang dimiliki oleh klan Phoenix kunoku. Kata roh istana tanpa sedikit pun emosi. Lin Ming terkejut, darah skala terbalik di dalam dirinya sebenarnya telah diperhatikan oleh roh istana ini. Tapi, itu tidak aneh. Tingkat pemahaman tentang dewa binatang yang dicapai klan Phoenix kuno ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Pulau Phoenix Suci. Apa rincian uji coba peleburan tingkat umum akhir? Apakah saya akan mati jika kalah? Isi uji coba peleburan adalah melawan tentara. Jika Anda kalah, Anda boleh mundur ke gua ini dan mencoba lagi. Tapi, jika kamu mati dalam uji coba peleburan, kamu akan benar-benar mati. Baik itu uji coba pelatihan tingkat sersan atau umum, keduanya perlu menjalani baptisan darah agar bisa bertumbuh. Jika tidak, mustahil menghadapi kekejaman dan kebrutalan di medan perang. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan kembali untuk menilai situasi Anda. Jangka waktunya berapa? Apakah ini 7 hari? Apa yang terjadi jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas uji coba peleburan dalam waktu 7 hari? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. Dia telah mendengar dari Mu Dingshan bahwa periode waktu normal di aula utama Phoenix kuno adalah 7 hari. Tapi setelah mendengarkan roh istana ini, sepertinya akan sulit untuk menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam jangka waktu 7 hari itu. 7 hari hanyalah jangka waktu yang ditetapkan dalam uji coba peleburan tingkat sersan. Dalam percobaan peleburan tingkat umum, itu hanya akan berakhir setelah selesai, atau setelah kematianmu. Sampai selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda. Kalau singkat, sekitar 2 tahun. Kalau jangka waktunya lama, 10 tahun pun bisa.
Apa? 10 tahun. Lin Ming sangat terkejut. Ia sendiri baru hidup selama 16 tahun, dan baru berkultivasi sekitar 4 tahun. Namun roh istana ini dengan begitu saja membuang jangka waktu 10 tahun. Jika dia benar-benar berkultivasi selama 5 atau 10 tahun di sini, konsep macam apa itu? Lin Ming benar-benar terdiam. Berlatih di sini, di area tertutup ini dalam waktu yang lama sama sekali tidak lebih cepat daripada berkultivasi di luar dan mengalami segala macam cobaan lainnya, apalagi harus melakukannya dalam waktu yang lama. Mungkin bahkan Divine Phoenix Island akan mengira dia telah mati di sini. Juga, ada orang tuanya yang harus dia pertimbangkan, bagaimana perasaan mereka jika mereka mengira dia telah meninggal. Saya menolak, Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Saya minta maaf, tapi saya hanya seorang pembawa pesan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah cara pengelolaan uji coba peleburan. Pembentukan susunan sudah dimulai. Sekarang, Anda punya pilihan selain menyelesaikan uji coba peleburan, itu tidak akan berakhir sebelum Anda menyelesaikannya. Namun jangan terburu-buru menolaknya. Jika Anda bisa menyelesaikan uji coba peleburan, Anda juga akan menerima hadiah yang tidak dapat Anda bayangkan. Semakin cepat Anda menyelesaikan uji coba peleburan, semakin besar imbalannya. Hadiah apa? Lin Ming tidak bisa membayangkan imbalan apapun yang akan menggugah hatinya dan menebus beberapa tahun hidupnya. Namun saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dia mulai kehabisan napas. Dia ingat cerita yang diceritakan Mu Fengxian kepadanya. Divine Phoenix Island dulunya adalah sekte kecil biasa. Tapi 3000 tahun yang lalu, karena kebangkitan Silent Demon Emperor City, mereka tidak punya pilihan selain berangkat ke tempat yang lebih aman dan pindah ke Divine Phoenix Island. Pada saat itu, pendiri Divine Phoenix Island kebetulan beruntung dan memasuki aula utama Phoenix kuno. Di sana, dia secara bersamaan mendapatkan garis keturunan Vermilion Bird Saint Beast dan Blue Luan Saint Beast. Inilah satu-satunya alasan Divine Phoenix Island berhasil mencapai kejayaan selama 3000 tahun. Garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan Saint Beast dapat diwarisi oleh generasi mendatang. Ada banyak keturunan pendiri yang berhasil mewarisi garis keturunan tersebut, bahkan ada keturunan yang muncul setiap beberapa generasi yang garis keturunannya tidak diencerkan. Misalnya, Mu Qianyu dan Mu Bingyun keduanya memiliki garis keturunan Saint Beast di dalam diri mereka, dan ini karena mereka mewarisinya dari pendiri Divine Phoenix Island. Meskipun Lin Ming memiliki esensi darah Vermilion Bird di dalam dirinya, ini masih memperoleh garis keturunan melalui transplantasi paksa. Dan teknik transplantasi dirancang oleh Divine Phoenix Island, itu belum tentu merupakan teknik yang hebat. Dengan hanya sedikit esensi darah Vermilion Bird, garis keturunan dalam Lin Ming sangat lemah. Tapi, jika dia bisa mendapatkan transplantasi kedua garis keturunan ini dari aula utama Phoenix kuno, dan meningkatkan kemurnian garis keturunannya ke tingkat pendiri Divine Phoenix Island, itu akan sangat membantu dalam budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine. Kronik. Darah burung Vermilion. Darah luan biru. Apakah imbalan ini mungkin? Lin Ming segera bertanya. Bukan hanya darah Vermilion Bird atau Blue Luan, tapi bahkan darah Phoenix kuno pun dimungkinkan. Tapi, itu tidak bisa didapatkan oleh seseorang dengan bakatmu. Roh istana berkata dengan hampa, seolah-olah ini adalah pernyataan fakta. Darah Phoenix kuno. Pikiran Lin Ming mulai berpacu dan detak jantungnya semakin cepat. Apa itu Phoenix kuno? Binatang Dewa Phoenix. Pertanyaan ini mungkin tampak konyol, tapi ini sangat penting, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tentu saja, Lin Ming harus memiliki jaminan penuh dalam hal ini. Tentu saja, apa syarat yang diperlukan? Lin Ming dengan tidak sabar bertanya. Dia mengira hanya akan ada garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan darah binatang Dewa Phoenix. Bahkan jika itu hanya sejumlah kecil dari Phoenix kuno, seperti jumlah darah skala terbalik, itu masih cukup untuk memberinya keuntungan besar. Jika dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno, seperti apa budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle? Lin Ming tidak bisa membayangkannya. Darah Phoenix kuno biasanya merupakan hadiah dalam uji coba peleburan tingkat raja. Biasanya, bakat tingkat umum tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ada satu pengecualian, yaitu jika Anda dapat menyelesaikan seluruh uji coba peleburan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Jika dia benar-benar memikirkan semua yang dikatakan roh istana sejauh ini, menyelesaikan pelatihan percobaan peleburan dalam 1 tahun adalah hal yang hampir tidak terbayangkan. Namun dia tetap bertanya, sejak kamu mulai menjaga aula utama Phoenix kuno, sudah berapa lama? Pernahkah ada orang yang mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam waktu 1 tahun? Tidur nyenyaku sudah berlangsung terlalu lama, aku tidak ingat lagi perjalanan waktu. Namun selama bertahun-tahun, memang ada seseorang yang mampu menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam 1 tahun. Namun, dia berasal dari garis keturunan keluarga kerajaan, hanya saja dia diturunkan ke level umum. Suara roh istana agak pelan. Seolah-olah terlalu banyak waktu telah berlalu, dan ia tidak dapat lagi mengingat dengan jelas kejadian di masa lalu. Karena seseorang bisa melakukan ini, berarti saya juga bisa. Lin Ming yakin pada dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang harus dia manfaatkan dengan segala yang dimilikinya. Selain itu, bahkan jika itu bukan karena darah Phoenix kuno, Lin Ming masih harus melewati ujian ini secepat mungkin untuk meninggalkan aula utama Phoenix kuno. Menurut keadaan normal, dia seharusnya hanya berada di sini selama 7 hari.
Jika dia pergi terlalu lama, Mu Qianyu mungkin akan berasumsi bahwa dia telah mati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.